Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait customer relationship pada perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahafani Suara dari Universitas Brawijaya yang sekarang sedang magang di Petrokimia Gresik di Unit Kerja Marketing Support Departemen Administrasi Pemasaran. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama peserta itu dapat memahami terkait apa itu customer relationship management, terkait tujuannya, manfaat, fungsi, komponen, dan penerapannya. Untuk gambaran umumnya seperti ini. Langsung saja, yang pertama terkait apa sih customer relationship management. Nah, customer relationship management ini biasanya disingkat dengan CRM, yang merupakan sebuah strategi untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Nah, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Strategi ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri ini mengkombinasikan antara kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Kemudian tujuan CRM yang pertama, meningkatkan profit perusahaan melalui korporasi yang dibangun antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian membantu mengumpulkan informasi terkait data konsumen melalui app cross-selling. Kemudian meningkatkan layanan perusahaan yang lebih memuaskan dengan dukungan informasi yang terintegrasi dan membantu dalam menyajikan prosedur yang konsisten untuk menanggapi setiap pertanyaan konsumen. Kemudian manfaat customer relationship management yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. CRM ini dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk itu sendiri. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM ini dapat memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk atau layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk ini memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan juga akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Kemudian meningkatkan time to market. Penerapan CRM ini mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga dapat menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang terakhir, mendapatkan pendapatan secara optimal. Karena dengan menerapkan sistem CRM ini, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dapat mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit kepada perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi dari CRM. Yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Kemudian mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Kemudian membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, dan membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Kemudian komponen dari CRM sendiri ada 3 karena sesuai namanya CRM. Yang pertama, manajemen atau komponen manajemen ini berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan yang nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Kemudian relationship atau hubungan. Komponen ini di mana perusahaan tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian komponen yang terakhir adalah customer atau pelanggan.
Komponen pelanggan ini adalah orang yang akan, yang sedang, dan yang pernah menggunakan jasa atau produk sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan. Kemudian tahapan-tahapan customer relationship management. Yang pertama, acquiring. Perusahaan itu harus mampu menarik minat para konsumen karena kehadiran konsumen adalah aspek yang paling penting. Keterlibatan konsumen menjadi salah satu bekal untuk perusahaan bisa melangsungkan hidup. Sifatnya pun tentu sangat lama, yakni berjangka panjang. Kemudian enhancing, yaitu melakukan peningkatan nilai pada konsumen. Nah, hal ini dilakukan dengan menerapkan dua metode penting, yaitu upselling dan cross-selling. Kedua metode tersebut akan membantu perusahaan itu meningkatkan keuntungan. Yang terakhir, retaining. Retaining merupakan sebuah cara untuk bisa mempertahankan konsumen, sehingga konsumen itu bisa tetap setia menggunakan jasa atau produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, cara ini harus dilakukan dengan setepat mungkin. Selain mempertahankan konsumen lama, kita juga harus menarik perhatian konsumen baru. Selanjutnya, contoh penerapan CRM ini dalam beberapa industri. Yang pertama, industri manufaktur. Nah, terkadang dalam industri manufaktur ini sulit menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Namun, kita dapat menggunakan software CRM karena memiliki fitur demand sales ataupun dapat menggunakan analitik CRM yang sudah termasuk pada sistem. Misalnya, dengan menganalisis peluang closing deal, cancel, dan rejected, kita dapat menemukan strategi pemeliharaan prospek dan keterlibatan pelanggan dengan metode yang paling efisien. Kemudian dalam industri retail, nah salah satu cara penerapan di dunia retail ini adalah program loyalitas. CRM adalah metode utama dalam mengimplementasikan dan mengelola program loyalitas pelanggan. Karena dengan menggunakan CRM ini kita dapat mendaftarkan anggota dan mengelola profil mereka, menentukan tingkat hadiah, menganalisis perilaku pelanggan, dan banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Kemudian industri trading atau wholesale. Cara menerapkan CRM dalam industri trading ini dengan menarik pelanggan baru untuk perusahaan kita, karena pelanggan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keberlangsungan industri dalam jangka waktu yang lama. Karena itu perlu melakukan upaya, yaitu dengan memastikan bahwa reputasi perusahaan yang telah ada sudah baik pada mata pelanggan dan memberikan produk yang tepat sesuai kebutuhannya. Dengan begitu, orang-orang yang berpotensi itu menjadi pelanggan akan tertarik. Yang terakhir, dalam industri F&B atau food and beverage. Penerapan CRM dalam industri ini bisa menggunakan metode upselling atau cross-selling. Upselling sendiri merupakan upaya perusahaan untuk menawarkan produk sejenis kepada pelanggan dengan nilai produk yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan. Sedangkan cross-selling, metode dalam penjualan yang dilakukan dengan cara menawarkan produk komplementer dari produk utama. Dengan melakukan mix metode tersebut, maka nilai pelanggan dari perusahaan itu juga akan bertambah. Jadi CRM ini adalah sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari 3, di mana itu merupakan singkatannya, yaitu Customer, Relationship, dan Management. Dan manfaat utama dari penggunaan CRM ini adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.